Nvidia baru aja investasi di Batam buat keperluan AI. Ini sebenarnya investasi apa sih? Dan apakah ini artinya Indonesia mulai kebagian AI boom yang sedang terjadi secara global? Sini gue bedah. By the way, gue sharing, gue kerja di Singapore sebagai investment analyst. Sebelum gue masuk ke Nvidia-nya, gue pengen jelasin apa sih perannya Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara di dunia AI ini. Jadi kalian pasti tahu kan yang paling dibutuhin oleh AI itu adalah chip semiconductor. Dan proses untuk bikin chip ini itu super duper specialized. Jadi yang bisa ngerjain itu cuma beberapa perusahaan-perusahaan besar. Kayak Nvidia, TSMC, ASML, dan mereka semua itu ada di negara maju. Nah, chip-chip ini yang habis diproduksi, itu nanti bakal di-package jadi GPU. Dan karena saking boomingnya AI, perusahaan-perusahaan itu sampai butuh gedung cuman buat nampung GPU. Dan gedung ini dinamain data center. Atau sekarang sering disebut AI factory. Jadi untuk bikin data center ini, selain butuh lahan yang luas, mereka juga perlu listrik dalam jumlah yang sangat besar. Jauh lebih besar dari cloud computing. Jadi kalau negara-negara maju ini coba bangun semua data center mereka di negara mereka sendiri, mereka bakal boncos abis. Karena lahan mahal, listrik juga mahal banget. Jadi mau gak mau mereka cari negara-negara lain dengan lahan yang luas dan listrik yang relatif lebih murah. Dan disinilah negara berkembang mulai berperan. Makanya salah satu lokasi yang terpilih itu adalah Batam, which is emang udah dijadikan special economic zone untuk pembangunan industrial oleh pemerintah. Anyway, apakah ini artinya Indonesia mulai benefit dari AI boom? Jujur sebenarnya kita bersaing dengan negara tetangga buat dapetin deal-deal seperti ini. Dan walaupun Indonesia beberapa kali berhasil dapet deal, sayangnya sebagian besar dari investasi data center itu malah larinya ke Johor Bahru di Malaysia. Sekarang Malaysia tuh punya sekitar 2.500 megawatt kapasitas data center, sementara Indonesia tuh masih di bawah 500 megawatt. Kenapa Malaysia bisa menang? Karena infrastruktur listrik di sana itu lebih stabil, resiko gempa juga lebih kecil dari Indonesia, dan proses regulasinya itu lebih established untuk investor jangka panjang. Ini menurut gue yang mungkin harus dibenahi oleh Indonesia kalau memang mau menang lebih banyak deal seperti ini. Karena kalau kita berhasil dapat banyak deal seperti ini, bukan cuma negara kita yang bisa tumbuh, tapi emiten-emiten yang berkaitan dengan data center di Indonesia juga bisa ikut kebagian momentum dari AI boom ini. Kalau lo mau belajar finance dan ekonomi dari basic, jangan lupa follow gue dan channel Telegram gue.